Baik, teman-teman sekalian, berjumpa kembali di YouTube channel Merawat Jiwa. Teman-teman berbahagia sekalian, hari ini pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi terkait dengan tata laksana resiko perilaku kekerasan. Resiko perilaku kekerasan merupakan salah satu dampak dari adanya gangguan emosional, gangguan mental yang mempengaruhi perilaku dan sosial. Teman-temanku sekalian, jadi kalau kita bicara resiko perilaku kekerasan, merupakan perilaku yang rentan melakukan sesuatu yang dapat membahayakan, ya, baik orang lain, diri sendiri, ya, secara emosional, dan bentuknya itu bisa dalam fisik, verbal, dan lingkungan. Jadi bisa dalam berbagai bentuk, bukan hanya fisik saja. Penyebab yang biasa muncul atau yang menyebabkan dari resiko perilaku kekerasan yang pertama adalah gangguan waham, adanya curiga, halusinasi, ada rencana bunuh diri, ada yang mengalami kerusakan kognitif, disorientasi, lalu ada kerusakan pada kontrol impuls, ya, ada depresi juga, penyalahgunaan zat, dan gangguan konsep diri serta isolasi sosial. Jadi beberapa ini bisa menyebabkan dari resiko perilaku kekerasan. Lalu kalau kita bicara tanda dan gejalanya, maka kita akan gejala mayor dan minor. Gejala mayor sendiri adalah ada klien mengatakan benci atau kesal dengan orang lain, ya. Lalu mengatakan ingin memukul dan mengatakan tidak mampu mengontrol perilaku kekerasan. Lalu ada juga nih perilaku yang lain, melotot misalnya, pandangan mata tajam, ya. Lalu kondisi medis terkait apa yang bisa menyebabkan resiko perilaku kekerasan? Yang pertama adalah gangguan psikotik akut pada pasien-pasien dengan skizofrenia, gangguan bipolar, ada kerusakan neurologis dan gangguan pada fungsi kognitif yang dapat menyebabkan perilaku kekerasan. Oke. Nah, teman-teman sekalian, jadi banyak sekali kondisi medis yang memang dapat menyebabkan perilaku kekerasan. Lalu apa sih tujuan asuhan keperawatan yang kita berikan nanti agar pasien atau klien kita bisa mengontrol impuls dari resiko perilaku kekerasan? Banyak sekali yang bisa kita lakukan dan banyak sekali apa alternatif yang bisa kita kerjakan sehingga sasaran atau tujuan dari asuhan keperawatan bisa tercapai, teman-teman sekalian. Yang pertama, kita akan lihat di sini tujuan dari kognitif, ya. Klien kita mampu menyebutkan penyebab dari perilaku marah, ya kan? Lalu bisa menyebutkan tanda-tanda yang muncul tuh pada saat marah, lalu menyebutkan akibat dari marah yang dia alami, serta memberikan cara atau menyebutkan cara bagaimana cara mengatasi marah, itu dari aspek kognitif, ya. Lalu selanjutnya kita akan bicara aspek yang kedua, yaitu psikomotor. Apa yang diharapkan mampu pada klien kita dari aspek psikomotornya, yaitu mampu mengendalikan marah dengan teknik relaksasi, dengan nafas dalam, ya, dengan mengalihkan, dengan distraksi dan lain sebagainya. Lalu bisa bicara dengan baik, menyampaikan keinginan, menyampaikan ketidaksenangan dengan verbal yang baik. Lalu melakukan deeskalasi atau curhat kepada orang yang memang dekat. Lalu secara afektif tujuan kita adalah klien mampu merasakan manfaat dari latihan yang kita berikan, mampu membedakan perasaan sebelum dan sesudah latihan, sehingga klien kita memiliki kesadaran bahwa latihan-latihan yang diberikan ini memberikan manfaat, sehingga klien kita mau melatih dirinya untuk mengontrol marah.
Lalu tata laksana yang bisa kita berikan kepada klien kita, ini ada beberapa cara ya, dan ini bisa dilatih baik oleh kita tenaga kesehatan ataupun keluarga. Dan ini nanti kita akan diskusikan beberapa bagian dari tata laksana yang bisa diberikan pada klien resiko perilaku kekerasan ya. Baik, yang pertama, tindakan pada pasien yang bisa kita lakukan apa? Yang pertama, kaji dulu tanda dan gejala penyebab serta kemampuan mengatasinya. Pasti pasien kita punya kemampuan ya dalam mengatasi marah. Latih klien melakukan relaksasi dengan tarik nafas dalam, dengan jalan-jalan bisa. Latih bicara baik, mengungkapkan perasaan dengan baik, meminta dengan baik, menolak dengan baik, dan latih deeskalasi atau curhat verbal kepada orang yang dia sayangi. Selanjutnya adalah latih klien melakukan kegiatan ibadah sesuai dengan agama yang dianut, karena keyakinan atau keteguhan hati bahwa ada yang mengendalikan di luar diri kita itu memiliki nilai tambah yang sangat luar biasa. Latih klien patuh minum obat ya, dengan 6 benar obat. Lalu diskusikan manfaat yang didapat setelah latihan. Jangan lupa berikan pujian ya. Nah, selanjutnya tindakan pada keluarga yang bisa kita latih, yang pertama adalah mengkaji perasaan keluarga dalam merawat klien, karena memang kita akui bersama bahwa beban keluarga itu memiliki aspek yang sangat penting ya kita tata laksana selain juga kliennya ya. Lalu menjelaskan pengertian penyebab, tanda dan gejala ya, serta mendiskusikan cara merawat resiko perilaku kekerasan. Keluarga juga harus memiliki kemampuan bagaimana merawat pasien. Selanjutnya adalah melibatkan seluruh anggota keluarga ya, seluruh anggota keluarga, karena seluruh anggota keluarga ini memiliki potensi dalam memberikan kepulihan pada pasien-pasien dengan resiko perilaku kekerasan. Lalu menjelaskan tanda dan gejala perilaku kekerasan yang bisa muncul dan menjelaskan rujukan segera ya, apa fasilitas-fasilitas pelayanan kesehatan yang bisa diberikan, yang bisa dilakukan ya. Lalu ada tindakan pada kelompok ya. Ini ada namanya terapi aktivitas kelompok, stimulasi persepsi pada perilaku kekerasan. Terbagi menjadi 5 sesi. Sesi pertama mengenal perilaku, mencegah perilaku dengan latihan fisik, mencegah perilaku dengan cara verbal, mencegah perilaku kekerasan dengan cara spiritual, serta yang terakhir adalah mencegah perilaku kekerasan dengan cara patuh obat. Baik, terima kasih teman-teman sekalian. Itu adalah tata laksana yang bisa kita berikan pada pasien-pasien dengan perilaku kekerasan. Sampai bertemu kembali pada diskusi-diskusi dengan topik-topik diagnosis keperawatan yang berbeda selanjutnya. Salam sehat, salam semangat, salam merawat jiwa. Terima kasih, saya Bambang Sumardi.